Oke, pagi semuanya. Saat ini saya dengan Sandi dan di sebelah saya ada Mas Van, Avan, ya. ya. Kita mau membahas mengenai bowtie analisis menggunakan satu aplikasi yang dinamakan Bowtie XP. Oke, kira-kira menurut Mas Avan, boleh deh pendahuluan bowtie ini apa sih? Kalau bowtie ini secara garis besar kita mengenal dengan istilah uh, dasi kupu-kupu ya. Ya, Dasi kupu-kupu ini sebuah analisis manajemen resiko yang menggabungkan fault tree analysis dan event tree analysis dengan metode visual untuk menganalisis resiko. Jadi dibuat sebegitu mudahnya dipahami oleh jadi begitu mudahnya dibuat sehingga mudah dipahami oleh banyak sekali orang yang ingin membacanya atau memahaminya seperti itu. ya. Jadi kira-kira menurut Mas Afan si Bowete ini dia di tengah itu top eventnya ya. Ya, Ya, sangat kanan total kirinya event, dia untuk apa namanya full tree dan event tree ya. event tree. Analisis ya. Makanya dinamakan Bowtie analisis. Dia mirip seperti kupu-kupu. Oke, lanjut Oke, Mas Afan baik. mengenai teori Bowtie. Ini dari kita mulai cerita tentang top event dan ada traits dan konsekuensinya seperti apa sih Mas Afan? Baik. Jadi bota ini seperti flowchart digunakan untuk menganalisis resiko atau bahaya yang dapat memicu kejadian kritis, top event serta konsekuensi yang dapat terjadi jika resiko yang tidak dikelola dengan baik. Jadi penjelasannya dengan masing-masing elemen dalam kotak, yaitu adalah di kotak paling atas kita tahu ada tulisan bahaya ya, benar ya, Mas Andi ya? Ya. Ada merupakan sumber bahaya atau situasi yang memiliki potensi menimbulkan dampak buruk dan bahaya menjadi fokus awal untuk menganalisis resiko lebih jauh lagi seperti itu Mas Ya, Andi. dan juga memang ada top event ya untuk peristiwa kritis di mana ini titik tengah yang menjadi pusat perhatian analisanya. Jadi top event ini adalah peristiwa utama yang terjadi akibat tidak terkendalinya suatu bahaya atau hazard. Misal seperti kebakaran, ledakan atau kerusakan sistem. Oke, lanjut untuk yang treat ini seperti apa sih Mas Afan? Oke, kalau kita lanjut ke treat ya. Treat itu yang berwarna biru, kotak warna biru yang sebelah kiri. Kalau dari kita lihat secara berpapasan, ini adalah ancaman. Artinya penyebab langsung yang dapat memicu top event. Setiap ancaman diidentifikasi sebagai faktor yang dapat mengaktifkan bahaya, misalnya konsleting listrik, sebagai ancaman kebakaran seperti itu. Nah, pada saat ada treat itu, nah di sini kan ada preventive barrier ya sebelum terjadinya treat itu tuh gimana Mas Andi maksudnya? Oke, untuk preventive barrier atau penghalang pencegahan ini biasanya langkah atau mekanisme awal untuk mencegah ancaman agar tidak memicu suatu top event ya atau event utamanya. Misal kita memasang sistem deteksi kebakaran ya itu untuk atau mungkin kita bisa membuat suatu sensor yang lain ya seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada namanya recovery barrier atau penghalang pemulihan ya. Jadi ada langkah yang dirancang untuk mengurangi atau membatasi dampak dari top event jika terjadi. Misal, contoh sistem pemadam kebakaran otomatis untuk membatasi penyebaran api. Kira-kira itu ya mengenai recovery barrier dan yang tadi. Berarti sudah ada treat, ada preventive barrier, lalu ada recovery barrier. Nah, selanjutnya kan ada terakhir ini kotak berwarna merah itu adalah consequence di sebelah kanan ya. Artinya memang konsekuensi dari dampak atau akibat yang ditimbulkan jika top event terjadi. Contohnya adalah ya tentunya ada kerugian material, cedera, atau bahkan nauzubillah zalik yang kita tidak inginkan adalah kematian seperti itu ya. Nah, pasti ada beberapa faktor-faktor eskalasi faktor yang lain ini. Nah, itu ada namanya escalation factor ya, Mas Andi. Itu apa Ya, ya? ya, jadi eskalasi faktor ini adalah faktor yang memperburuk situasi atau mengurangi efektivitas barrier yang ada. Uh, kita bisa kasih contoh, misal kegagalan alat pemadam api karena perawatan yang tidak memadai, ya, atau mungkin bisa defect dari awal, ya.
kira-kira seperti itu. Dan juga ada yang namanya EF barrier atau penghalang faktor eskalasi. Jadi ini adalah suatu tindakan atau mekanisme untuk mengendalikan faktor eskalasi agar tidak memperburuk keadaan atau memperburuk dampak. Misal ada inspeksi atau perawatan rutin pada peralatan tersebut. Itu kira-kira. Oke. Jadi kita bisa simpulkan ya di dalam diagram ini merupakan contoh risiko yang dapat dicegah atau dikendalikan dengan menempatkan penghalang di antara ancaman dan konsekuensi. Ya, makanya disebut bow tie. Dan dengan kita mengurangi risiko yang ada, jadi semua efek atau impact itu kita bisa minimalisasi atau kita reduce. Oke, kita lanjut ke slide ke yang lain ya, Mas Afan. Baik, kita lanjut. Oke. Baik, selanjutnya kita mengenai komponen-komponen utama dari si bow tie ini ya. Ya. Di bow tie ini kita ada, ini kotaknya lebih cenderung biasanya di tengah ya sebenarnya. Ada di tengah, ada hazard dan top event. Ini adalah komponen utama bow tie. Yaitu adalah kalau dari hazard ini sesuatu di dalam sekitar atau bagian dari organisasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan. B ini menjadi dasar bagi top event seperti itu. Contohnya banyak yang ada eksplosif material di tempat fasilitas, ada bekerja di ketinggian, terus lalu mengemudikan mobil. Itu adalah suatu bahaya-bahaya yang dapat dikendalikan. Dan top eventnya, jikalau terjadi kritis ini gimana nih? Oke, top event. Top event ini peristiwa kritis. Jadi kita bisa definisikan pelepasan suatu bahaya yang mengarah kepada peristiwa pertama yang tidak diinginkan. Ini merupakan titik tengah dari analisa bow tie ya, untuk menjadi yang dapat dikelola. Contoh, jika suatu bahaya atau berupa eksplosif material ini di fasilitas, top event ini adalah eksplosif material yang ignite atau yang gampang atau mudah terbakar. Jika si hazard atau working at height top event adalah person fall from height, jadi seorang itu bisa jatuh dari ketinggian. Jika hazard itu berupa driving a car, top eventnya adalah losing control over the car atau kehilangan kendali atas si kendaraan tersebut. Oke, kira-kira itu Mas Afan. Baik, Mas Andi. Artinya ini ada penjelasan tambahan lagi, berarti mengenai bahaya ya harus diidentifikasi lebih awal supaya mencegah, supaya tidak terjadi yang namanya top event tadi ya, benar Ya, Mas Andi? betul. Artinya untuk setiap top event diperlukan langkah atau mitigasi untuk mengalui penghalang atau barrier seperti yang ditunjukkan di dalam bow tie sebelumnya, seperti itu. Oke. Ada contoh situasi lain mungkin Mas Andi? Ya, ada untuk yang lain itu untuk setiap top event diperlukan langkah mitigasi atau penghalang seperti barrier, atau bisa kita juga bilang sebagai exclusion zone seperti yang ditunjukkan dalam bow tie yang sebelumnya ya. Contoh situasinya itu eksplosif material ignite itu dapat terjadi karena kebocoran gas atau percikan api. Dan person or fall from height itu juga bisa disebabkan karena tidak adanya alat pengaman seperti harness, atau bisa juga kurangnya guardrail yang dipasang. Oke, dan yang lainnya itu misalkan losing control over the car, misalkan kecepatannya memang berlebihan atau terdapat kegagalan dalam sistem brake. Oke, kita lanjut ke Mas Andi ya. Ya. Setelah dari komponen utama bow tie tadi ada hazard dan top event. Ya. Sekarang kita lanjut ke Threat dan konsekuensi. ya, threat dan konsekuensi. Jadi kita mulai di awal itu mengenai threat. Kita ambil contoh saja seperti korosi pada pipa atau tangki penyimpanan minyak, kegagalan utilitas ya, gagal suplai listrik atau suatu sistem pendingin, bisa juga dari kesalahan manusia atau human factors. Operator lupa untuk memantau tekanan pada sistem. Terus juga bisa juga dari faktor eksternal ya, cuaca buruk, badai yang menyebabkan kerusakan pada suatu fasilitas. Kalau top event mungkin Mas Afan yang bisa menjelaskan ya seperti apa? Baik. Jadi kalau top event yang tadi sempat kita jelaskan adalah memang kejadian utama ya.
Artinya jika terjadi tadi seperti yang Mas Andi sampaikan, kebocoran minyak dari pipa karena tekanan yang berlebihan itu menjadi top event daripada misalnya kebocoran minyak sehingga menyebabkan tangki itu berlebihan seperti itu ya. Maka pastinya ada konsekuensi ya setelah daripada top event tadi berlangsung. Nah itu kalau konsekuensi itu apa Mas Andi? Konsekuensi itu adalah hasil akhir dari bahaya yang dilepaskan tapi tidak dapat dikendalikan ya, misalnya kebakaran, ledakan, kematian, penyakit, kerusakan lingkungan atau kerusakan aset, dan juga ada kerusakan reputasi. Jadi semua konsekuensi dalam studi Bowtie ini dilakukan untuk harus sesuai dengan protokol yang terkait dengan sistem HSE. Dan boleh juga dideskripsikan sebagai dampak pada saya punya teori namanya people prosedur, environment, terus ada apalagi organization ya, dan juga bahkan bisa sampai merusak reputasi ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke proses Bowtie analisis ya. Ini satu proses di mana masing-masing dia punya definisi. Yang pertama itu identifikasi hazard dan resiko, dan juga dilanjutkan top event. Tadi kita sudah jelaskan top event seperti apa. Terus kita ada analisa threats ya. Jadi analisa threats mengidentifikasikan ancaman-ancaman yang dapat memicu terjadinya top event, termasuk faktor teknis, manusia atau lingkungan. Selanjutnya ada identifikasi konsekuensi. Kira-kira apa nih Mas? Apa nih identifikasi konsekuensi? Nah, maka setelah dari analisis kita tadi menganalisis threat-nya itu, kita melihat identifikasi konsekuensinya apa sih yang nanti akan terjadi jika top event tidak dapat dikendalikan seperti itu ya. Seperti kerusakan aset, ada juga dampak lingkungan atau cedera, dan bahkan yang kita tidak inginkan tentunya adalah naudzubillah kematian seperti itu ya. Nah, lalu ada tambahan barriers, itu menentukan langkah-langkah pengendalian atau penghalang barrier untuk mencegah ancaman terjadinya top event dan atau memitigasi konsekuensinya setelah top event tersebut. Nah, setelah itu kan ini terakhir nih ada evaluasi dan monitoring. Apa tuh evaluasi dan monitoring tadi? Oke, evaluasi dan monitoring itu definisinya melakukan peninjauan yang berkala, peninjauan ulang terhadap efektivitas barrier yang sudah diterapkan dan memastikan sistem pengendalian risiko tetap sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi proses ini juga bertujuan untuk memastikan pengelolaan risiko yang holistik atau terstruktur. Kira-kira seperti itu, Mas Afan. Mau duluan? Yap. Nah, ini ada contoh ya. Benar ya Mas Andi, ini contoh bahaya singa di kebun binatang nih. Nah, ini kita lihat ada tulisan treat, preventive barrier, top event, recovery barrier, lalu yang terakhir ada consequence di sebelah kanan seperti itu ya. Nah, biasanya kan top event dulu nih dapat nih kita cari. Apa nih top eventnya itu? Loss control singa keluar dari kandang. Wah, bahaya sekali ya. Nah, lalu kita lihat treatnya gimana Mas Andi kira-kira? Ya, treatnya ya ancamannya bisa memangsa apapun yang ada di sekitarnya. Ya, karena merasa dia terganggu ya, dia merasa terancam, jadi otomatis dia bisa menyerang siapapun yang ada di sekitarnya. Nah, dengan adanya treat kita bisa melakukan recovery barrier. Apa kira-kira response plan-nya yang ada? Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya si treat ini tidak membesar? Ya. Oke, itu kira-kira. Maka nanti kalau udah singa keluar dari kandang, konsekuensinya adalah ya bisa terjadi ya kalau ada banyak pengunjung, bahkan pengunjung bisa terserang seperti itu ya. Iya. Itu kita tidak inginkan tentunya. Ya. Oke, lanjut kita ini namanya aplikasi Bowtie Analysis yang tadi saya kenalkan di awal itu Bowtie XP ya. Ya. Oke, jadi kira-kira inilah gambaran aplikasi ini, di mana suatu aplikasi dibuka akan muncul hazard dan top event, threat yang sebelah kiri dan konsekuensi yang di sebelah kanan ya. Terus juga setiap
pada setiap thread yang sudah teridentifikasi kita bisa memastikan mitigasi barriernya. Ya. Apa yang harus kita Barrier. lakukan ya? Oke. Lanjut kita juga bisa dapat memasukkan suatu stow atau mitigasi barrier yang tadi mungkin ada 1, 2, 3 ya. Kita tergantung daripada hasil penilaian Resiko ya seperti itu. Dan mitigasi barrier ini juga tersebut dapat dimasukkan di setiap thread yang sudah teridentifikasi. Jadi nggak cuma satu thread saja, mungkin ada beberapa thread dengan konsekuensi yang berbeda dan kita bisa memasukkan barrier-barriernya. Oke. Nah setelah itu kan tadi udah ada threat ancaman, maka ada di situ ada konsekuensinya ya misalnya. Artinya kita tambahkan lagi yang sebelah kanan itu yang berwarna merah adalah konsekuensi. Nah di konsekuensi sebelum konsekuensi itu disebut ada recovery barrier. Itu juga bisa ditambahkan, nggak cuma bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 tergantung ya. Berapa jumlah recovery yang bisa kita planningkan seperti itu sebelum terjadinya konsekuensi yang kita tidak inginkan seperti itu. Ya. Tuh. Oke, ini sudah ya. Kita juga bisa menambahkan ya beberapa threat juga, konsekuensi, identifikasi dengan masing-masing mitigasi barrier atau recovery measure-nya juga seperti itu. Jadi ditambahkan ya mungkin tadi seperti yang Mas Andi bilang mungkin nggak cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 tergantung dari identifikasi bahaya dan risiko di tempat kerja kita seperti itu. Betul. Oke. Kita ini mungkin semua teman-teman tahu ya. Jadi ini adalah risk matrix yang bisa kita pakai. Jadi memang di satu sistem ini dia sudah menggunakan sudah memunculkan atau sudah menggunakan risk matrix yang kita bisa lihat dari mulai apa itu? Dari yang hijau tuh. Hijau tuh low ya. Low ya, very low ya. Low. Bisa sampai dengan ekstrim, bahkan mungkin bisa sampai katastrofik ya. Kira-kira. Oke, jadi pada akhirnya kita bisa mengevaluasi nih, melihat visualisasi manajemen risiko secara utuh dengan masing-masing threat dan konsekuensi yang ada ya. Dan kita mengidentifikasi setiap barrier di dalam threat atau konsekuensi yang ada gitu. Dan recovery measure untuk di sisi kanan. Oke. Jadi kurang lebihnya itu ya. Jadi bowtie XP ini menurut Mas Afan apa nih? Kalau menurut saya dia adalah sebuah perangkat lunak yang memudahkan kita ya, membantu membuat sebuah analisis bowtie ini yang dirancang untuk mendukung kita menganalisis risiko dengan menggunakan bowtie ini dengan mudah. Ya setidaknya ini membantu organisasi kita untuk memvisualisasikan hubungan antara ancaman, kejadian utama atau top event, lalu konsekuensi dan pengendalian risiko barrier dalam format diagram berikut adalah fungsi dan keunggulannya. Berikut adalah fungsi dan keunggulannya, kita lihat ya. Nah, fungsi dan keunggulannya itu adalah apa nih Mas Andi, kalau Mas Andi tahu fungsi dan keunggulannya? Oke, yang pertama itu ada identifikasi risiko. Dia mempermudah identifikasi dan analisis risiko melalui diagram yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada visualisasi risiko, menampilkan risiko dalam format diagram bowtie sehingga memudahkan pemahaman oleh semua pihak termasuk non teknis pun sekalipun ya. Terus selanjutnya ada evaluasi dan pemantauan barrier, memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi, menilai dan memantau efektivitas pengendalian risiko dari si barrier tersebut. Dan juga untuk diagram ini mendukung kepatuhan dari safety, membantu organisasi mematuhi standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan dengan menyediakan alat untuk analisa risiko yang terintegrasi pastinya. Dan yang selanjutnya ada dokumentasi risiko, berfungsi sebagai dokumentasi komprehensif terkait risiko, ancaman atau langkah mitigasi yang diambil oleh sebuah organisasi. Komunikasi risiko, meningkatkan komunikasi risiko antar tim, manajemen, dan pemangku kepentingan melalui visualisasi yang simple tapi lebih informatif dan dapat lebih mudah dicerna ya. Kira-kira itu keunggulan dari bowtie XP ini. Jadi memang untuk bowtie XP ini saya jadi ingat fishbone. Fishbone analysis. Fishbone ya. Kalau saya kayaknya lebih
cakep ini ya untuk menganalisa suatu resiko, Ya, lebih mudah lebih ya, mudah dipahami. lebih Tapi mudah kita dipahami kembalikan lagi ya ke bagaimana masing-masing ya. ke masing-masing perusahaan, Ya, barangkali betul, mereka betul, memiliki betul. metode penggunaan analisis yang lain gitu Ya, ya. betul, karena Seperti itu. apapun metodenya, bow tie ataupun fishbone memang sama-sama ingin mempermudah ya teman-teman untuk menilai satu resiko dan apa sih mitigasinya. Dibandingkan kita hanya menggunakan satu kertas tabel ya, Mm-mm. ya Ya. akan ya memakan waktu dan juga berpikir yang cukup lama ya. Jadi memang keunggulan bow tie XP ini dia user friendly dan dari sisi interface ya, antar muka yang intuitif, mudah digunakan baik untuk menggunakan pengguna eh, yang berpengalaman ataupun yang masih pemula. Kira-kira apa lagi nih Mas Afan keunggulannya ya? Selain itu perunggulan juga ada fleksibel ya, karena dapat mendukung berbagai jenis industri, entah itu di industri migas, industri minyak, manufaktur, baik penerbangan, kesehatan, dan lain sebagainya, dan dapat disesuaikan kebutuhan secara organisasi seperti itu. Dan juga ada lagi yang terintegrasi dengan sistem yang lain, dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak, manajemen risiko lainnya untuk memberikan pandangan risiko yang lebih holistik seperti itu ya. Seperti itu ya Mas Andi. Terus Ya. ada lagi kira-kira tambahannya? Ya, visual yang pasti ya. Diagram bow tie ini interaktif, memudahkan analisa resiko secara kolaboratif ya. Dan memang manajemen datanya akan lebih kecil, lebih efisien, lebih mudah, dapat menyimpan data resiko, ancaman, konsekuensi, dan pengendalian secara terpusat. Jadi ya integrasi kembali lagi. Dan kita mudah untuk melacak performa pengendaliannya. Ya, memungkinkan suatu organisasi untuk memantau efektivitas pengendalian risiko dan melakukan perbaikan jika itu memang diperlukan, dan meningkatkan keputusan strategik untuk si pemangku kepentingan ya atau top manajemen itu, sehingga mendukung pengambilan suatu keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, lebih baik ya, lebih lebih komprehensif ya gitu. Oke, mungkin itu kira-kira ya mengenai keunggulan-keunggulan mengenai bow tie XP. Oke, nah ini kita ada satu The bow tie video method is typically ya used to mengenai assist with the bow tie identification XP atau and management teori of bow process tie. risks. It is a hazard-centric and barrier-based model shaped like a bow tie to differentiate proactive and reactive risk management. Let us briefly review the main elements of a bow tie to get a better understanding of the method. A bow tie first starts with identifying the hazard. A hazard can be a source, situation, or act with a potential to cause harm. A loss of control over the hazard is known as the top event. This is the event we are trying to avoid. If the top event occurs, the negative impact or damage could be catastrophic. Threats are factors that could cause the top event. Remember, there can be multiple threats to the top event. Consequences are the outcomes or result of a top event. There can be multiple consequences from a top event. Risk management is about risk control. Risks can be managed by placing different types of barriers or controls such as equipment, process, and people on both sides of the top event. Preventative barriers, shown on the left side of the top event, could prevent the threats from causing the top event. If a threat were to cause a top event, then mitigative barriers, shown on the right side of the top event, could reduce the risk of it escalating into a consequence or lessen the impact. Barriers are not perfect and can fail, highlighting the need for multiple robust barriers. Anything that can cause a barrier to fail can be described as an escalation factor and must also be controlled with an escalation barrier. So far, we have reviewed the basic elements of a bow tie. Let us now apply the concept. We are using driving a car as the hazard in our example. The top event in this example would be losing control of the car. Let us consider some threats that could make a driver lose control of the car. One threat could be driving under the influence of drugs or alcohol. Another threat could be distraction. Phoning or texting while driving could cause a driver to lose control of the car. Also, poor visibility could threaten the loss of control of the car.
for example, driving in rain, fog, or driving at night. We have identified at least 3 threats that could cause a driver to lose control of the car. So what can be done? Preventative barriers could help prevent loss of control. Let us identify a preventative barrier for one of the 3 previously identified threats. One way to prevent the threat of driving while intoxicated is to have a designated driver. If a preventative barrier is not in place or fails, the threat can cause the top event. When the top event cannot be prevented, there could be unintended consequences. One consequence of losing control of the car could be a collision. Another consequence could be the car rolling over. A third consequence could be injuries or fatalities. As we have learned earlier, mitigative barriers are put in place to prevent the realization of consequences or lessen the impact of the consequences if the top event occurs. So, for instance, several mitigative barriers should be in place to reduce the likelihood of a fatality, such as seatbelts, airbags, crumple zones. If a mitigative barrier is not in place or fails, consequences are more likely to occur or be realized. Forgetting or refusing to wear the seatbelt is an escalation factor resulting in the failure of the mitigative barrier. An escalation barrier could be a seatbelt awareness campaign which would increase the likelihood of people wearing seatbelts. To conclude, in the example discussed here, there are several threats that could lead a driver to lose control. Also, there may be several negative consequences if a driver lost control of the car. We need to have barriers in place to avoid the realization of consequences. Preventative barriers could stop the threats from causing a top event, and mitigative barriers could prevent the top event from resulting in unintended consequences or lessen their impact. Remember, escalation factors cause barriers to fail and must also have barriers in place. The bow tie methodology highlights very effectively what could happen if the barriers and controls that are designed to prevent or contain incidents are not managed. Bow tie diagrams provide visual connections and associations between hazards, risks, threats, and consequences that allows one to quickly understand where and why barriers are needed to avoid or mitigate catastrophic incidents. Remember, the key is to assess and manage risk. Oke, baik. Kesimpulannya gimana ya kira-kira Mas Afan mengenai tentang bow tie ini? Baik, kesimpulannya ya kita bisa ambil ya ada kelebihan dan kekurangan ya Mas Andi ya. Kalau kelebihannya menurut saya adalah ya di sini ada tulis sederhana, mudah dipahami, karena dari visualisasinya juga sangat mudah dilihat seperti itu kan. Lalu komprehensif, mengintegrasikan penyebab dan dampaknya seperti apa, lalu fleksibilitasnya digunakan bisa di berbagai industri, serta ya komunikatif dengan gambar-gambar yang tadi tampak dengan visual-visual yang mudah dipahami, jadikan itu komunikatif, jadi lebih mudah seperti itu. Dan juga fokus kepada ya risiko nyata seperti itu kan, jadi tidak berandai-andai seperti itu. Nah kekurangannya ini kalau menurut Mas Andi gimana? Ya, kalau dari saya sih memang sedikit ya kekurangannya ya. Memang kita memerlukan pelatihan ya untuk menggunakan aplikasi ini secara optimal. Juga memang aplikasi ini bergantung kepada data yang akurat. Jadi kalau misalkan datanya masih belum atau masih belum mature, jadi ya jangan sampai dipakai dulu ya. Jadi minimal kita buat di tempat yang lain ya untuk membuatkan draft ya. Jadi memang data yang masuk ke dalam aplikasi ini itu data yang sudah akurat dan memang tidak mencakup semua detail ya resiko. Jadi mungkin berbeda-beda perusahaan, otomatis penilaian resikonya juga pasti akan berbeda-beda gitu. Nah itu bagaimana kita memang harus mengolahnya lagi itu untuk dimasukkan atau dibuatkan flowchart bow tie ya. Oke, itu ya kira-kira ya menurut pandangan kita ya bow tie XP ini. Oke, baik, di situ untuk kesimpulan yang kita ambil hari ini. Terima kasih untuk diskusinya Mas Afan. Terima kasih banyak juga Ya. Mas Andi.
Jadi memang secara teknikal slide ini yang membuat atau meminikan adalah Dr. Roy ya. Jadi kita bantu untuk bagaimana sih definisi dan segala macamnya mengenai bow tie. Oke, baik. Adios, terima kasih semuanya. Saya kembalikan Mas Apan. Terima kasih banyak juga kepada Mas Andi yang telah berdiskusi secara langsung. Ya, kami ucapkan terima kasih. Ya, jika ada kata-kata yang mungkin tadi selama saya diskusi kurang berkenan, saya mohon maaf juga Mas Andi. Siap. Oke, makasih. Siap. Dadah. Salam safety.